from Honda and like mechanics and engineers since the time I was riding in 125 and 250. Sebuah taktik brutal dan misterius dari rider berbahaya Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses membuat jagat Moto3 2026 di sirkuit Brno benar-benar geger dan panas. Di saat rival abadi dari Malaysia, Hakim Danis, tampil sombong dan jemawa usai merebut posisi tercepat, Veda justru sengaja menyembunyikan kecepatan brutalnya demi sebuah siasat senyap yang mematikan. Kesombongan mekanik KTM yang meremehkan Veda langsung dibungkam habis oleh kesaksian mencengangkan sang legenda MotoGP, Dani Pedrosa, yang menyebut aksi Veda sebagai kejeniusan taktis tingkat tinggi untuk menghancurkan mental lawan di hari Minggu nanti. Wah, apakah ini kehancuran atau justru jebakan maut dari sang pembalap jenius Yogyakarta untuk merebut podium puncak? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Taktik brutal di Brno. Veda Ega sengaja menyembunyikan kecepatan aslinya. Legenda MotoGP Dani Pedrosa bongkar jebakan maut untuk Hakim Danis. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Tapi tunggu dulu, jangan bodoh. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa rider sekelas Veda Ega Pratama, pembalap yang dikenal memiliki insting membunuh di tikungan, akan menyerah begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Ini bukan kehancuran, kawan. Ini adalah sebuah siasat senyap, sebuah strategi brutal yang sengaja dirancang untuk mengelabui lawan sebelum hantaman mematikan dilepaskan pada hari Minggu nanti. Ketika semua orang fokus pada catatan waktu lap tunggal, mari kita bedah secara rinci, secara tajam, satu persatu, bagaimana kronologi pertempuran psikologis dan kecepatan brutal ini terjadi di lintasan Brno yang sangat kejam. Kita mulai dari sesi pagi, Free Practice 1. Sesi pembuka yang berdurasi 35 menit ini langsung menyuguhkan ketegangan yang luar biasa. Sirkuit Brno dengan panjang lintasan 5,4 km yang dipenuhi dengan perubahan elevasi ekstrim serta tikungan-tikungan mengalir yang sangat dinamis langsung menyambut para rookie dengan ujian fisik yang sangat berat. Di sesi ini, rival terdekat dari Asia, Hakim Danis, rider asal Malaysia, langsung mengebrak lintasan. Dia tampil kesetanan, menunjukkan ritme yang luar biasa sejak menit pertama, seolah-olah sirkuit ini adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Danis berhasil mencatatkan waktu lap terbaik 2 menit 0,438 detik. Catatan waktu yang sangat gila karena dia sukses memecahkan all-time record yang musim lalu dipegang oleh Guido Pini dari Leopard Racing, murid dari mantan manajer Marc Marquez, Emilio Alzamora, yang mencetak 2 menit 0,059 detik. Keberhasilan Danis memecahkan rekor ini langsung membuatnya besar kepala dan menyombongkan diri seolah-olah dialah raja baru di Brno. Bahkan sang pemuncak klasemen sementara Maximo Quiles dari Aspar Team dibuat ketar-ketir dan tertahan di posisi kelima dengan jarak 0,798 detik. David Almansa pun hanya bisa mengekor di posisi kedua. Lalu di mana Veda? Disinilah letak teka-tekinya. Veda mengakhiri sesi FP1 ini di urutan ke-22 dengan catatan waktu 2 menit 0,7544 detik. Terpaut jarak yang sangat lebar, yaitu 2,6 detik dari Danis. Bagi mata awam, ini adalah sebuah keterpurukan. Tetapi bagi para pecinta MotoGP sejati kelas Eropa, ini adalah bagian dari proses adaptasi. Ingat, Brno adalah sirkuit yang benar-benar baru bagi Veda. Sang rider berbahaya ini tidak mau gegabah. Sebelum turun ke lintasan, Veda sudah menegaskan strateginya dengan sangat tenang dan dewasa. Veda mengatakan, Brno akan menjadi trek yang benar-benar baru bagi saya. Tetapi saya termotivasi karena terlihat seperti sirkuit yang sangat menarik dengan banyak perubahan elevasi dan tikungan yang mengalir. Tujuannya adalah untuk belajar satu langkah demi satu langkah, memahami sensasi motor, dan membangun kepercayaan diri sejak sesi pertama. Veda sadar, setelah hasil kurang memuaskan tanpa poin di Balaton Park, Hongaria 7 Juni lalu, dia harus jauh lebih cerdas. Dia tidak mau sekedar mencetak satu lap cepat yang berisiko tinggi membuat kecelakaan, melainkan ingin membangun fondasi yang kokoh untuk hari balapan yang sesungguhnya. Memasuki Jumat malam waktu Indonesia Barat, drama berlanjut ke sesi praktis yang jauh lebih krusial.
Sesi ini adalah penentu utama siapa yang berhak langsung lolos ke Q2 atau harus merangkak dari Q1. Weda mengawali sesi ini dengan situasi yang tampak tidak mulus. Saat Maximo Quiles mencatatkan waktu terbaik di angka 2 menit 5 detik, Weda sempat terdampar di posisi buncit, tertinggal lebih dari 5 detik. Sontak padok rival mulai tersenyum meremehkan. Tetapi ketenangan Weda adalah senjata paling mematikan. Hanya dalam waktu 5 menit berlalu, kecerdasan taktis Weda mulai bekerja. Dia berhasil memangkas waktu secara drastis menjadi 2 menit 6 detik dan langsung meroket ke posisi ke-14. Sementara itu, posisi teratas terus bergejolak hebat. David Almanza sempat memimpin dengan 2 menit 5,167 detik sebelum akhirnya dipertajam lagi menjadi 2 menit 0,4944 detik demi membendung gempuran Quiles dan Alvaro Carpe. Ketika persaingan semakin brutal, Weda sempat melorot ke peringkat 16 saat mayoritas pembalap masuk ke dalam pit untuk mengganti ban dan mengubah setelan. Tetapi kejutan sebenarnya terjadi di 5 menit terakhir, ketika Hakim Danis kembali merebut posisi P1 dengan waktu 2 menit 0,475 detik, posisi Weda kembali terdorong ke peringkat ke-15. Akibatnya, Weda harus rela berjuang melalui babak Q1 terlebih dahulu pada hari Sabtu ini. Tetapi, apakah ini akhir dari segalanya? Tentu tidak. Lintasan Brno malam itu terbukti sangat kejam dan sulit diprediksi. Banyak pembalap top yang bertumbangan dan mengalami crash, seperti Bertele, Alvaro Carpe, hingga Marco Morelli yang hampir saja mencium aspal. Di tengah kegagalan lintasan yang memakan banyak korban tersebut, Weda justru tampil sangat cerdik dengan tetap menjaga motornya tetap aman di atas roda sambil terus mengumpulkan data penting. Melihat hasil akhir sesi praktis di mana Weda berada di posisi ke-15, kesombongan mulai merasuki kubu lawan. Bahkan mekanik dan kru dari tim rival KTM dengan sangat angkuh tertawa dan melontarkan kata-kata sywar yang sangat tajam di hadapan Weda. Mereka berkata dengan sombongnya, "Pembalap kamilah yang musim ini layak menjadi juara dunia, seperti Alvaro Carpe maupun Brian Uriarte, yang akan menurunkan dominasi Maximo Quiles maupun Weda, yang selama ini selalu mendapat pujian penuh di lintasan manapun. Tapi hari ini, kami melihat hal yang berbeda, karena semakin kesini, Weda terlihat lembah tak berdaya, dan Maximo Quiles juga tertinggal." Sungguh sebuah pernyataan yang sangat prematur dan mencerminkan kepanikan yang disembunyikan di balik kesombongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap ilusi yang dibuat oleh kubu Honda Team Asia. Sebab, di saat para rival sibuk menertawakan posisi ke-15 milik Weda, seorang legenda hidup MotoGP kelas Eropa, Dani Pedrosa, justru melihat hal yang sama sekali berbeda. Pembalap penguji legendaris yang terkenal dengan kejeniusan taktikalnya itu sampai dibuat heran sekaligus kagum dengan apa yang ada di dalam pikiran Weda. Pedrosa dengan sangat tegas membela dan membongkar siasat rahasia sang rider Indonesia. Sang legenda berkata, "Weda ini dari dulu selalu bikin kejutan. Dan di sesi praktis ini, dia lebih memilih untuk memantau, mengenali, dan menghafal di setiap sudut tikungan dan trek lurus sirkuit itu bagaimana. Tujuannya jelas, agar ketika race hari Minggu dimulai atau ketika mencari posisi start depan, dia bisa memperlihatkan kecerdasan brutalnya di lintasan dengan melakukan late braking yang sangat ekstrim dan menyalip satu demi satu pembalap lain di depannya. Mungkin bagi kalian semua, ini adalah sebuah kemunduran atau kehancuran bagi Weda dan Honda Team Asia. Tapi saya melihat ini sebagai langkah taktik yang sangat jenius, yang sengaja membuat prediksi kalian meleset. Ketika hari Minggu nanti, kritikan kalian pasti akan berubah menjadi pujian yang begitu indah. Meskipun saat ini dia berada di posisi belakang, saya sangat yakin ini hanya siasat. Dan hari Minggu nanti, Weda akan berebut podium. Dengar itu, wahai para rival yang sudah terlanjur sombong. Dengar itu, Hakim Danish yang merasa sudah menjadi raja di Brno hanya karena unggul di sesi latihan. Ingat, poin tidak dibagikan pada hari Jumat. Sejarah mencatat bahwa balapan yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika lampu start padam di hari Minggu nanti. Meskipun Weda Ega Pratama harus merangkak dari kualifikasi Q1, seluruh pengamat sejati MotoGP kelas Eropa dan para pecinta kecepatan tanah air sangat yakin ini adalah ketenangan sebelum badai besar datang menerjang lintasan Brno.
Veda sudah mengantongi semua data tikungan, Veda sudah mengunci titik-titik late braking terbaiknya, dan Veda siap melepaskan kecepatan brutal yang sesungguhnya. Apakah Hakim Danish mampu mempertahankan kecongkaannya saat Veda mulai melakukan aksi menyalip yang agresif dan mematikan dari belakang? Ataukah kesombongan kru KTM akan langsung bungkam menjadi debu di sirkuit Brno? Kita lihat saja nanti. Pembuktian sejati sang rider berbahaya, kecerdasan taktis di atas aspal Ceko akan segera tersaji. Siapkan jantung kalian, dukung penuh Veda Ega Pratama, dan bersiaplah menyaksikan perubahan kritikan menjadi pujian yang luar biasa indah pada hari Minggu. Sampai jumpa di garis finish. When there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta... Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. His race will be interesting because he can try to come back. Maro is in third row. Gempar dari sirkuit Eropa, jagat balap Moto3 mendadak diguncang drama panas dan perang saraf tingkat tinggi di GP Ceko 2026. Di saat pembalap Malaysia, Hakim Danish, sukses melejit menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama, justru terlempar di posisi ke-22. Hasil ini sontak membuat pedok rival seperti kru KTM tertawa sombong dan meremehkan kekuatan Indonesia. Tapi tunggu dulu, aroma kejutan justru tercium sangat menyengat. Sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, langsung pasang badan dan membongkar siasat super cerdas di balik melorotnya posisi Veda. Rossi menyebut ini adalah taktik senyap dan kecerdasan brutal dari sang predator lintasan untuk menyembunyikan kecepatan aslinya demi mengobrak-abrik dominasi Eropa pada hari Minggu nanti. Wah, wah, wah! Apakah ini awal dari kehancuran atau justru sebuah strategi jenius yang siap berujung podium tertinggi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siasat jenius atau kehancuran, misteri posisi 22 Veda Ega di Brno dan rahasia kecepatan brutal yang disembunyikan, benarkah demikian? Simak hingga selesai. Free Practice One Moto3 Ceko 2026 baru saja usai dan seluruh mata dunia tertuju pada satu nama yang paling memicu kontroversi akhir pekan ini, Veda Ega Pratama. Rider berbahaya asal Indonesia ini sengaja menyembunyikan taringnya, membiarkan para rival sombong berpesta di atas angin, sementara dirinya sedang merajut sebuah mahakarya taktik yang sangat cerdas. Banyak yang mengira posisi ke-22 adalah kehancuran. Banyak yang mengira Honda Tim Asia telah kehabisan bensin. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal kelemahan. Ini adalah tentang kecepatan brutal yang sedang disimpan rapat-rapat untuk diledakkan tepat pada hari Minggu nanti. Pedok KTM boleh saja tertawa jumawa. Rival-rival Asia dan Eropa boleh saja merasa di atas angin. Tapi mereka lupa satu hal. Veda Ega Pratama adalah predator lintasan yang paling sulit ditebak musim ini. Mari kita masuk lebih dalam ke atas lintasan, merasakan aspal panas Otomotodrome Brno dan melihat bagaimana perang syaraf ini terjadi dari menit ke menit. Sesi latihan bebas pertama Moto3 Ceko 2026 dibuka di bawah terik langit Ceko yang membakar aspal sepanjang 5,4 km. Begitu lampu hijau menyala, Veda Ega Pratama langsung menghentak. Tanpa ragu, rider berbahaya asal Indonesia ini langsung melejit menembus posisi ke-13 di awal sesi. Manuvernya begitu agresif, langsung merangsak masuk ke dalam grup tengah demi menguji batas kemampuan motor Honda Tim Asia miliknya di sirkuit yang sama sekali belum pernah ia cicipi ini. Di saat yang sama, Maximo Quiles dari kubu rival langsung tancap gas demi mengirim sinyal ancaman kepada seluruh isi grid dengan mencetak waktu tercepat 2 menit 06,244 detik.
Namun disinilah letak kecerdasan seorang Veda. Ketika pembalap lain mulai panik dan memaksakan motor mereka demi mencetak waktu terbaik, Veda justru memilih menurunkan tempo. Seiring berjalannya waktu, ketika catatan waktu para rival terus menajam, posisi Veda perlahan melorot dari peringkat 13 turun ke posisi 20 hingga sempat tertahan di peringkat 21. Perubahan posisi ini terjadi begitu masif karena persaingan antar pembalap Eropa memang sangat kejam. Tepat saat sisi FP1 menyisakan 17 menit terakhir, perhatian seluruh pedok mendadak beralih kepada pembalap muda Malaysia Hakim Danish. Secara tak terduga, Danish berhasil merayap naik dan mengunci posisi kedua tepat di bawah Quiles, memaksa mekanik lawan mulai tegang. Tensi memuncak ketika waktu menyisakan 15 menit terakhir. Belum ada perubahan berarti di posisi 3 besar. Maximo Quiles masih kokoh memimpin, disusul Hakim Danish dan Marco Morelli yang terus mengintai. Tapi peta persaingan hancur berantakan 2 menit kemudian. Di sisa waktu 13 menit, Marco Morelli mengamuk dan mencatatkan waktu fantastis 2 menit 06,180 detik. Catatan ini langsung meranggut posisi terdepan, menggeser Quiles ke tempat kedua dan memaksa Hakim Danish turun ke peringkat ketiga. Di tengah kegilaan itu, Veda tetap tenang dengan siasatnya. Ia sengaja belum mau memperbaiki catatan waktunya. Ketika persaingan memasuki fase akhir dan semua pembalap mulai kehabisan cengkeraman ban, Veda melorot hingga posisi ke-22. Masuk ke 5 menit terakhir, sirkuit Brno benar-benar berubah menjadi neraka. David Almanza secara mengejutkan memacu kendaraannya melampaui batas dan merebut posisi terdepan. Namun kepemimpinan Almanza langsung dipatahkan dalam hitungan detik oleh Alvaro Carpe yang tampil kesetanan. Belum sempat Carpe merayakan posisinya, Joel Esteban merangsak naik dan mencuri urutan pertama. Benar-benar perpindahan posisi yang gila. Dan tepat di sisa 3 menit terakhir, Hakim Danish melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Dengan kecepatan brutal, Hakim Danish merabut kembali posisi terdepan dengan waktu 2 menit 06,421 detik. Sebelum akhirnya mempertajam catatannya menjadi sangat fantastis, yaitu 2 menit 04,938 detik. Hakim Danish pun sukses mengunci posisi pertama di sesi FP1 ini, disusul oleh David Almanza di posisi kedua dan Alvaro Carpe di posisi ketiga. Sementara posisi keempat hingga ke-8 berturut-turut ditempati oleh Joel Kelso, Maximo Quiles, Joel Esteban, Cormac O'Gorman, dan Scott Ochdan. Dan di posisi ke-22 ada Veda Ega Pratama, sang rider berbahaya yang memilih menutup sesi ini dengan menyimpan rapat-rapat rahasia kekuatannya demi kejutan besar di hari Minggu nanti. Get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi di belakang layar paddock. Sesi FP1 ini dipenuhi drama jatuh bangun. Pembalap seperti Bertel mengalami crash parah. Brian Uriarte juga hampir tersungkur mencium aspal, meski masih bisa mengendalikan motornya. Ini adalah bukti sahih bahwa lintasan Brno sangat sulit, kejam, dan menuntut konsentrasi tingkat tinggi. Namun, apa yang dilakukan oleh kru mekanik KTM? Mereka justru menunjukkan arogansi yang luar biasa. Dengan sombongnya di hadapan media dan kru lain, mereka menertawakan posisi Veda. Mekanik KTM berkata dengan nada angkuh, "Pembalap kamilah yang musim ini layak menjadi juara dunia." Pembalap seperti Alvaro Carpe maupun Brian Uriarte akan menurunkan Maximo Quiles maupun Veda yang selama ini selalu mendapat pujian penuh di lintasan manapun. Tapi hari ini kami melihatnya berbeda, karena semakin kesini, Veda lemah tak berdaya dan Maximo Quiles juga tertinggal. Sungguh sebuah pernyataan psikologis yang sangat murahan. Kru KTM tampaknya sedang panik karena mereka tahu di bawah performa tenang Veda ada ancaman besar yang siap menggulung pembalap-pembalap mereka pada hari Minggu nanti. Mereka mengira Veda lemah. Oh, kalian salah besar. Veda adalah rider berbahaya yang tidak butuh piala di sesi latihan bebas. Veda mengincar poin penuh dan podium tertinggi di balapan utama. Nikmati saja tawa kalian sekarang. Karena hari Minggu nanti, sirkuit Brno akan menjadi saksi bagaimana kecepatan brutal Veda membungkamkan kesombongan KTM. Melihat situasi ini, sang mega bintang dunia balap, Valentino Rossi sampai dibuat heran sekaligus kagum dengan apa yang ada di dalam pikiran Veda. Rossi yang terkenal dengan analisis taktisnya yang super tajam, langsung pasang badan dan membela Veda dengan kata-kata yang membuat telinga para rival memerah.
Rossi dengan tegas berkomentar, Veda ini dari dulu selalu bikin kejutan, dan di sesi praktis, dia lebih memilih memantau, mengenali, dan menghafal di setiap tikungan dan trek lurus sirkuit itu bagaimana. Mengapa? Agar ketika race minggu dimulai, atau ketika mencari posisi start depan, dia bisa memperlihatkan kecerdasannya di lintasan dengan melakukan late braking dan menyalip satu demi satu pembalap lain. Mungkin bagi kalian semua ini adalah sebuah kehancuran Veda atau Honda Team Asia, tapi saya melihat ini sebagai langkah taktik yang membuat prediksi kalian meleset. Dan ketika hari Minggu nanti, kritikan kalian akan berubah menjadi pujian yang begitu indah. Meskipun dia ini di posisi belakang, tapi saya yakin ini hanya siasat, dan hari Minggu nanti, Veda akan mendapat podium. Boom! Pernyataan dari The Doctor ini langsung meruntuhkan semua argumen negatif para kritikus Eropa. Rossi tahu betul bahwa Veda adalah pembalap dengan kecerdasan di atas rata-rata. Pembalap biasa balapan dengan otot, tapi rider berbahaya seperti Veda balapan dengan otak. Brave, be bold, step by step, we'll rise again, stronger now. Berikut adalah penyederhanaan bagian target dan peringatan tegas agar narasinya lebih padat, ringkas, namun tetap memiliki intonasi yang kuat dan enak didengar untuk voice over. Bedah target dan analisis misi debut Veda di Brno. Sirkuit Automotodrome Brno adalah salah satu lintasan paling ikonik sekaligus kejam dalam sejarah balap dunia. Dengan panjang 5,4 km dan dihentam 14 tikungan teknis, trek ini menyuguhkan tantangan ekstrim lewat karakter elevasi yang naik turun. Kombinasi trek lurus kecepatan tinggi dan tikungan capai menuntut kepercayaan diri tinggi serta pengaturan mesin yang sempurna. Datang sebagai debutan di Brno, Veda Iga Pratama sebenarnya membawa modal kuat di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 71 poin. Rider berbahaya berusia 17 tahun ini sudah mengantongi 2 podium spektakuler di Brazil dan Prancis. Meski sempat terkendala adaptasi pada seri Hungaria kemarin, mentalitas Veda sama sekali tidak goyah. Misi utama di Ceko sangat jelas, terus belajar selangkah demi selangkah, memahami karakter motor, dan membangun kepercayaan diri sejak sesi pertama demi mematangkan kecepatan brutalnya. Potensi besar Veda ini langsung mendapat perhatian khusus dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Paham bahwa gaya balap Veda yang cerdas sangat cocok dengan karakter Brno, Aoyama memberikan peringatan keras agar sang pembalap tidak membuang waktu pada fase awal akhir pekan ini. Tantangan di Brno semakin berat karena faktor cuaca panas menyengat yang diprediksi akan menguras fisik secara brutal. Aoyama menuntut Veda untuk bergerak cepat menyatu dengan lintasan dan konsisten melakukan evaluasi harian. Target tim tidak bisa ditawar. Veda harus berkembang dari balapan sebelumnya, tampil lebih kuat di setiap sesi dan bersiap meledakkan performa terbaiknya saat balapan utama dimulai. Rangkaian Moto3 Ceko 2026 kini resmi bergulir dan genderang perang saraf telah ditabuh. Pedok KTM boleh saja tertawa sombong melihat hasil latihan bebas pertama, tapi mereka lupa seekor predator paling berbahaya justru berjalan sangat senyap sebelum menerkam mangsanya tanpa ampun. Dengan restu dari sang legenda Valentino Rossi dan taktik cerdas di dalam helmnya, Veda Iga Pratama siap mengubah tawa remeh para rival menjadi mimpi buruk pada hari Minggu nanti. Apakah late breaking maut sang rider berbahaya asal Indonesia ini akan sukses merebut podium tertinggi di Brno? Bersiaplah menjadi saksi, karena balapan hari Minggu nanti akan menjadi pembuktian brutal yang tidak akan bisa kalian lupakan. You just might make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore.